seperti biasanya, dan ini merupakan trademarknya Malang Endocrine Update. Kita akan mencoba untuk mempositioningkan ya obat-obat. Nah, untuk sebagai langkah awal, kita coba untuk melihat atau mereview ulang rekomendasi terbaru yang dikeluarkan oleh American Diabetes Association 2022, ini Januari 2022, di mana di sini positioning obatnya terlihat dengan jelas ya. Jadi kalau tahun 2020 itu memang first line-nya terapi metformin, tapi pada 2022 itu sudah dilihat, kalau kita lihat di blok biru paling atas, first line terapi depends on comorbidity. Jadi dia langsung masuk ke comorbidity ya. Yang sebelah kanan ICVD, indicator of high risk, heart failure dan CKD. Di situ dilihat pilihan-pilihan obat terkait dengan ICVD, heart failure dan CKD. Ya, kemudian apabila tidak ada ICVD, maka pilihannya bisa dikategorikan kepada apakah kita bertujuan untuk meminimalkan hypoglikemia ya dengan obatnya yang seperti tertera di summary-nya tersebut, ataukah kita memilih obat untuk kelompok yang bisa meminimalkan berat badan, kenaikan berat badan atau memaksimalkan penurunan berat badan. Atau satu lagi ya, apabila pertimbangannya adalah cost dan akses. Kita ngomong obat A, obat B tapi tidak ada obatnya atau terkait dengan farmakoekonomiknya yang mungkin tidak terjangkau, ada intinya sendiri, ada tempatnya sendiri. Nah, kami membuka pertanyaan dari teman-teman sejawat semua. Silakan, kalau yang di studio bisa langsung bertanya, kalau yang di tempat yang lain bisa mengakses Lido dan kita akan mendiskusikan di sini dengan para pakarnya. Silakan. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu, Dok, pada pasien yang sudah ditemukan sudah sering datang pasien dalam kondisi yang sudah ada diabetes, CKD, hipertensi. Nah, apakah bisa dapagliflozin diberikan sebagai first line terapi? Mungkin Dokter Putu ya dulu ya. Ya, Dokter Uli aja dulu. Oh. Dokter Uli aja. Ya. Kan Dokter Uli yang baca tadi kan. Jadi kalau kita lihat, saya selalu ingat sekali kata-katanya Dokter Putu, menyeimbangkan antara best evidence dengan best practice ya. Best evidence itu artinya bukti yang terbaik saat ini ya, bukti yang ada. Jadi 3-4 tahun terakhir itu ada EMPAREC, kemudian ada DAPA CKD, ada DAPA heart failure, ada advance ya, advance dan advance on ya. Jadi kalau dengan berdasarkan literatur tersebut kemudian dikeluarkan semacam rekomendasi dari organisasi yang established, dalam hal ini ADA, PERKENI, maka dapagliflozin dan SGLT2 yang lain ya, empagliflozin, canagliflozin sesuai dengan studinya EMPAREC, DAPA CKD dan CANVAS tadi itu bisa digunakan sebagai first line, karena memang tujuannya adalah untuk meminimalkan ICVD yang sudah ada pada pasien yang kita hadapi. Tapi kembali, kalau memang cost jadi suatu isu, ada pilihan-pilihan yang lain. Mungkin Prof. Rudi? Sebetulnya pilihannya apa sih? Sebelum Pak Prof. Rudi ya, Prof, jadi saya tambahkan. Jadi sebetulnya sekali lagi, kalau kita praktek, itu kan langkah pertama, clinical prosesnya itu adalah masalahnya apa. Itu dulu, masalahnya apa. What is the problem of the patient? Masalah ditulis, dikasih nomor 1 diabetes, 2 CKD, 3 Pak, gitu kan ya. Nah, kemudian baru kita berbicara untuk masalah 1 ini kita mau lakukan apa. Jangan lupa sekali lagi non farmakologik dulu. Misalnya orang sudah CKD, tentu dietnya mesti dipertimbangkan, asupan cairannya juga harus dipertimbangkan untuk yang staging sekian. Baru kita berbicara tentang obat. Nah, kemudian gulanya berapa? Ini penting. Kalau gulanya biasanya orang CKD itu gulanya itu tidak tinggi. Biasanya tidak tinggi. Nah, kemudian kita lihat masing-masing obat itu punya kemampuan untuk menurunkan gula dan kemampuan untuk menghindari hipoglikemi. Nah, ini penting juga, karena kalau dia hipoglikemi, ya dia lebih cepat out.
Nah, oleh karena itu, misalnya dia katakanlah HbA1c 9. Nah, kita tentukan targetnya. Oke, HbA1c 9 kita karena dia sudah komorbidnya banyak, tentukan 8 saja gitu ya. Berarti dia turunkan sampai 1 saja. Kemudian kita lihat, kita pilih DAPA. DAPA mampu menurunkan berapa sih A1C? 1. Maksimal 1 misalnya kalau begitu. Oke, DAPA masuk. Dilihat dari target. Kemudian yang kedua, untuk hipoglikemi efeknya bagaimana? Oh, dia tidak menyebabkan hipoglikemi. Masuk yang kedua targetnya gitu. Jadi apa namanya? Contrengnya itu ya. Ya. Yang ketiga, harganya mahal, tidak terjangkau ya lewat gitu ya. Pasiennya mampu, masuk begitu. Nah, kemudian metformin misalnya. Metformin 1. Kalau CKD kemudian dia sudah mual-mual, dia sudah apa namanya? Kita lihat indikasi metformin pada beberapa guideline dikatakan untuk apa namanya lebih dari serum kreatinin lebih dari 1,3 ya. Apanya 1,5 misalnya itu dihindari ya, jangan diberi gitu. Jadi pilihan-pilihan itu dimunculkan ya setelah Anda melakukan menganalisis semua masalah pasien. Kemudian baru analisis obat satu persatu. Nah, masuk nggak ini? Di before masuk enggak? Misalnya begitu. Oke, kalau dia hipoglikemi dia masuk. Tapi apakah dia mencegah penurunan GFR? Tidak, misalnya begitu. Ya. Nah, sulfonylurea masuk enggak? Masuk. Tapi yang mana? Yang tidak terlalu keras. Pemberiannya bagaimana? Nah, itu nanti masuk. Makanya selalu saya katakan, ada sebelum melakukan sesuatu saya ajarkan pada anak didik saya IPTEK gitu ya, FIPTEK itu. Ada indikasi apa tidak? Perlu diberikan apa tidak? P yang kedua, P yang IPTEK itu. T, teknik, cara, dosis, kapan diberikan, pagi, siang, malam, berapa dan sebagainya. Sebelum makan itu T-nya itu. Kemudian E, efek sampingnya bagaimana? K, kontraindikasi ada enggak? Gitu. Nah, kalau dianalisis semuanya contreng-contreng baik-baik, ya ini pilihan utama. Cuman tidak masuk harga di situ. Sebentar dok, jadi kan dokter Putu ngomong checklist ini saya mau ke Prof Rudi nih. Checklist jadi obat apa? Itu bisa nggak nanti dibuat artificial intelligence ya dok? Prof, ini sesuai dengan temanya. Jadi tinggal bisa nanti yang menjawab itu robot. Ini kan sebetulnya bagaimana saya milih obat yang pas Ya. untuk masing-masing pasien. Ya. Inti kuncinya kan itu. Langkah pertama apa sebetulnya? Tadi sudah dikatakan oleh dokter Putu, masalahnya apa aja pada pasien? Oke, ketemu masalahnya. Katakan salah satunya adalah CKD, terus ada hipertensi dan sebagainya. Dan masalah ini sebetulnya ditambahkan juga masalah kendali glukosanya tadi sudah tercapai atau belum? Belum, oke belum. Langkah kedua tentukan apa? Target terapi. Tadi sudah dikatakan dokter Putu, kalau ada komorbid yang berat atau yang banyak atau usia lanjut atau GM yang sudah lama, maka targetnya bukan di bawah 7 tapi mungkin di bawah 8, cukup sampai 8 atau di bawah 8 sedikit lah. Nah kemudian baru kita lihat existing A1C nya pasien saat itu berapa. Langkah ketiga tadi dikatakan 9, targetnya 8. Oh kalau gitu kita lihat gapnya berapa? 1. Pilihan obat untuk menurunkan 1 ini apa aja? Ditulis, daftarkan. Kemudian dikaitkan dengan pasien. Keadaan pasien bagaimana? Ini CKD. Kemudian ada sulfonylurea. Kita tahu sulfonylurea rilisnya di mana, dikeluarkannya desertnya gimana, di ginjal. Kecuali salah satu saja yang enggak. Nah kalau gitu, oh hipoglikeminya tinggi, saya corek. Metformin, saya lihat GFR-nya berapa. Kreatin 1,5 atau FDR di bawah 30, mungkin metformin sudah dicorek. Dan seterusnya, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan satu kelompok obat yang menjadi kandidat. Tapi kemudian melihat pasiennya bukan hanya sekedar klinis pasien, tapi juga sosioekonomi. Jadi sampai contoh, kalau misalkan ini CKD yang ditekankan tadi, terus dia mampunya cuma beli ora yang murah, ya kan? Metformin nggak boleh karena GFR-nya di bawah 30. Sulfonylurea, cari sulfonylurea yang mana yang
nggak lewat ginjal, yang risiko hiponya sedikit. Ya, tapi baik. Iya kan? Salah ada kan glukodon misalkan gitu ya. Atau Blinit yang Blinit cukup mahal. Ya. Atau mungkin Beli Bepirin boleh. Glikasid. Itu masih bisa. Nah jadi bukan satu obat harus menjawab semua, enggak. Walaupun kita beberapa hari memotong banyak obat masing-masing baik semua, tapi dalam konteks pasien maka benar-benar prefer pasien harus kita perhatikan. Saya kira tambahan aja. Tambahin. Ya, Tapi yang jelas IT bisa digunakan, Pak. Ya. Jadi kita bisa develop pakai sistem aja itu. lah, Prof. Jadi pakai app aja. Pakai big data, bro. Pakai big data. Ini nanti dokter bisa analisis yang menganalisis itu mesin. Ya. Ya. Ya, Dan jadi pasiennya juga kalau mungkin bisa saya akses. simpulkan, jadi mungkin tadi yang disampaikan Dokter Putu lebih ke ini ya dok, jadi drug analisisnya ya dok Ya. ya. Jadi memang seorang dokter harus benar-benar memahami masing-masing obat itu pekerjaannya bagaimana, indikasinya apa, efek samping kontraindikasinya apa. Kemudian tadi ditambah dari info dari Prof. Rudi bahwa pasien harus dilihat secara keseluruhan, bukan hanya masalah klinisnya, tapi masalah sosioekonominya juga menjadi hal penting. Nah, kalau kita bisa menggabungkan itu, kemudian nanti kita tinggal berkomunikasi dengan pasien, pilihan treatmentnya adalah A, B, C, D, E. Sebetulnya yang paling baik adalah A, tetapi sambil didiskusikan dengan pasien, kira-kira untuk pasien tersebut yang paling optimal yang diberikan yang mana, begitu ya dok ya? Ya. Oke. Ya, jadi saya tambahkan dikit, Bro. Jadi itulah gunanya di dalam strategi, dikatakan kemarin juga mungkin saya muncul di slide, strategi untuk penanganan itu dimunculkanlah salah satu diantaranya komunikasi yang baik dengan pasien, diskusi yang baik, berikan pilihan-pilihan yang rasional. Kemudian pasien akan mikir, jangan sampai pasien menganggap bahwa udah ini yang terbaik buat saya, tetapi dengan akibat sosioekonominya ambruk begitu, itu juga tidak bagus gitu. Ya, saya kira demikian. Ada tambahan mungkin Dr. Reza? Saya mau nambahkan sedikit Dok, Prof. Jadi tadi kan senior semua sudah menyampaikan mengenai obat-obatan pilihannya berbagai macam Dok. Cuman kita tetap juga perlu menginformasikan kepada pasien hal yang tidak mungkin kita hindari, yaitu terapi non farmakologis. Jadi seberapapun banyaknya pilihan terapi itu, tetap kita juga harus menyampaikan kepada pasien bahwa obat itu bukan segalanya. Memang salah satu faktor pendukung tercapainya kendali glikemik adalah polifarmasi. Jadi obat-obatan yang berbagai macam tadi. Di hari pertama, Dr. Himat Permana dari KMD pernah menyatakan bahwa sebenarnya kita meluangkan waktu untuk pasien-pasien baru, terutama pasien yang baru datang. Kemudian kita luangkan waktu untuk mengakses secara menyeluruh pasien-pasien tersebut, masalahnya apa saja, kemudian targetnya apa, seperti yang dikatakan Prof. Rudi dan Dr. Putu. Dan mungkin 1 tahun pertama itu adalah 1 tahun yang vital, jadi kita harus sering melakukan reassessment, dan target harus tercapai pada tahun pertama. Mungkin itu. Jadi membuat flow chart gitu ya untuk pasien yang bersangkutan untuk didiskusikan. Cuman memang mungkin sehingga dokter harus banyak waktu untuk anukan pada pasien. Ya memang kalau kita mengacu pada seharusnya dikerjakan, manajemen diabetes itu nomor 1 edukasi, itu nomor 1 sudah. Jadi kalau kita nggak bisa mengedukasi pasien baik tentang penyakitnya, baik tentang program kita, maka adheran pasti nggak bisa baik. Ya. Ya, jadi itu nomor 1 edukasi. Nah itulah kemudian hambatan di kita, terutama soal waktu, terus terang aja. Penelitian kita mengatakan clinical anesthesia itu terutama waktu. Ya. Jadi dokter terlalu sibuk kali ya. Pasiennya terlalu banyak. Padahal ada yang kekurangan pasien. Dokter Uli silakan. Bacakan ya. Jadi ada pertanyaan juga dari Dr. Ersyad. Dokter Going ya, bacakan. Ini ada pertanyaan, kita baca yang di highlight ya. Jadi, adakah perbedaan penggunaan praktis insulin premix dan koformulasi? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari Dr. Esad dari Kepanjen. Oh, Mungkin Dr. Putu ya, Bu ya? silakan untuk yang premix dan Coformulation. formulation. Premix dan co-formulation, Prof. Nah, ini siapa nih? Silakan yang mau jawab. Premix itu sama-sama insulin. Sama-sama insulin. Satunya jangka menengah atau panjang, satunya rapid. Sedangkan yang co-formulation-nya itu beda bahan. Satunya insulin, satunya mungkin GLP-1, mungkin apa lagi. Makanya disebut co-formulation. Jadi nggak sama isinya. Oleh karena itu
pasti kemudian kita bisa berpikir bahwa indikasinya pasti sudah beda. Demikian juga cara menggunakannya. Premix yang ada itu sekarang insulin itu adalah untuk basalnya pakai NPH, Ya. kemudian yang perandialnya pada umumnya rapid. Jadi kerjanya untuk premix itu untuk basalnya mengcover kira-kira sampai 8-10 jam. Kemudian perandialnya karena dia pakai rapid, maka memang setiap makan dia hanya bisa mengcover 1 kali makan. Yang pada cold formulation itu ada 2. Yang satu adalah insulin long acting atau ultra long acting yang penting jangka panjang. Nah, GLP-1-nya itu ada 2, ada yang panjang, ada yang pendek. Koformulasi nih, Bro. Koformulasi. Koformulasi ya. Iya kan? Itu Iya. yang go itu sama-sama insulin. Yang degludec aspart. Sama-sama insulin kalau go. Bukan. Yang itu FDC, FRC, fixed ratio combination. Bukan, yang premix itu Pertanyaannya FRC apa FRC, fixed ratio apa co-formulation ya tadi? Koformulasi nih, Bro. Co-formulation. Jadi memang ada premix. Kalau ada co co-formulation, itu sama-sama insulin berarti ya? Iya. IDEC, aspart. IDEC, aspart sama Degludec dan aspart. ya sebetulnya Degludec. yang satunya namanya FRC, Iya. FRC. Fixed ratio. Tapi sebetulnya co-formulation Oh, juga iya, itu. iya. Jadi sebenarnya ada 2 kan? Ya, ya, satu dengan antara insulin, satu insulin sama GLP-1. GLP-1. Nah, kemudian kita lihat aja kalau yang insulin dengan insulin yang panjang, maka yang kita lihat adalah PKPD-nya masing-masing, sehingga kemudian kita bisa milih bahwa oh pasien ini butuh ini atau kita menggunakan insulin ini, maka kemudian efeknya adalah seperti Ya. ini. Jadi itu tapi prinsipnya bahwa sebenarnya kita harus tahu persis apa yang ada di dalam campuran tadi. Campurannya. Apakah NPH yang tanda katakan 8-10 dan kemudian rapid atau yang panjang Ya. dengan rapid. Jadi dengan demikian kita akan pasti bisa membayangkan bahwa sebetulnya efeknya atau Komponennya. pengaruhnya Ya. akan berbeda. Nah kemudian yang saya ceritakan lagi satu lagi sekaligus, kalau ini formulasinya antara insulin dan GLP. GLP. Ya. Nah itu ada 2 GLP-nya. Kalau insulinnya pasti basal, GLP-nya ada 2, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, dengan sendirinya kita harus tahu persis karena PKPD-nya beda antara yang GLP panjang dan pendek, maka kapan saya menggunakan yang gabungan antara basal insulin panjang ditambah GLP-1 pendek, dan kapan saya menggunakan basal insulin panjang GLP panjang. Ya. Jadi PKPD perlu diketahui. Mati.